Kaum rebahan. Kaum rebahan, kaum rebahan. Ya itu seharusnya kita harus menyadari hal-hal tersebut. Jadi kita harus tahu. Dalam adab, dalam ta'lim muta'alim, ketika kita belajar itu, apa yang harus kita pelajari? Kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan itu supaya kita bisa contoh, kita ikuti jalannya. Kalau kita mempelajari keburukan, supaya kita tahu bahayanya, supaya kita tidak terjerumus. Rajin itu seperti ini, sungguh itu seperti ini, ya gitu. Ibu-ibu mau rajin nih cari duitnya. Oh kalau rajin cari duit tuh, rajin bekerjanya menguntungkan juga. Seperti apa? Pagi-pagi harus bangun, harus semangat, harus berpikir positif. Pagi-pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Gak lupa juga baca Al-Qur'annya. Di jalanan, di motor sambil berzikir. Masya Allah gitu kan. Itu jadilah manusia yang berkualitas, rajin, sungguh-sungguh. Nah kita harus tahu juga malas. Malas itu seperti itu. Apa akibatnya malas? Bahayanya seperti apa? Supaya kita tidak terjerumus. Jadi dalam adab tuh kalau belajar kita harus tahu dua sisi, yang baik, yang positif, dan yang negatif, yang nggak baik. Supaya kalau yang nggak baik itu bukan berarti kita mempelajari supaya kita ikut, tidak, tapi supaya menghindari. Hadirin rahimakumullah, cinta tanah air itu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah. Yang merintah Allah langsung, yang nyuruh Allah. Mungkin kalau yang nyuruh orang manusia, Nabi nggak mau diperintahkan. Disuruh hijrah dari kampung halamannya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, di tanah Mekah. Perintah Allah itu ibadah, kewajiban. Diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Saat berangkat ke Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW pun berat hati. Berat hati karena ingat sama tempat kelahirannya. Sehingga saat dikisahkan dalam sirah, ketika Nabi berangkat bersama rombongan, agak udah naik di perbukitan gitu, Nabi Muhammad berhenti dan memandang ke belakang, melihat kampung halamannya. Kata dia, Nabi Muhammad dalam kisah tersebut, inti bahasanya begini: kalau bukan Allah yang nyuruh, aku nggak akan ninggalin tanah kelahiranku. Kalau bukan Allah yang menyuruh, ini bukti cinta Nabi kepada tanah air, cintanya Nabi kepada kampung halamannya. Makanya ulama akhirnya mungkin juga turunan daripada tadi itu, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Jadi begitu, cinta tanah air kita. Nah, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, tentunya kita juga harus butuh perjuangan. Kalau para pahlawan kita dulu, ya, orang tua kita atau pendahulu kita berjuang dengan pedang, ya, dengan bambu runcing, berdarah-darah mereka memperjuangkan kemerdekaan ini, yang melawan penjajah dengan berperang. Sekarang kita generasi penerus, maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Paling tidak dengan dua hal tadi aja lah kita, dengan amal soleh dan juga dengan ihsan. Atau juga kita amal soleh ini kita artikan dengan apa? Berbakti. Berbakti ini artinya tadi, kita berbakti dengan apa? Kalau masih pelajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita lepas daripada kebodohan. Karena menuntut ilmu atau belajar itu tujuannya supaya kita terbebas daripada kebodohan. Dan bodoh itu memang nggak baik. Bodoh itu tidak ada gunanya sama sekali. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu ini datang ke rumah juga niat dalam menuntut ilmu. Apakah ibu-ibu ini pelajar?
Pelajar juga lah. Thalibul ilm. Atau juga fisabilillah juga Bu. Makanya kan menuntut ilmu sampai kalian sampai usia kita seberapa menuntut ilmu juga. Nah, dulu pernah kita sampaikan di sini, berarti kita ini termasuk apa? Siswa. Ini kajian rutin enggak? Nah, kajian ini rutin tiap bulan, tiap bulan. Berarti anggotanya ini adalah para mahasantri atau mahasantriwati atau para santri ya, atau pelajar lah ya.